Sallallahu ala Muhammad. Beberapa waktu terakhir jagat maya dihebohkan oleh tagar boikot Trans 7. Awalnya mereka mengira seruan itu bakal didukung masyarakat luas. Ternyata justru kebalikannya. Banyak orang malah mendukung Trans 7. Dan yang lebih menarik, dari kasus ini muncul gelombang baru orang-orang yang mulai hijrah, mendekat ke manhaj yang lurus, yaitu dakwah salaf. Kenapa begitu? Karena banyak masyarakat akhirnya terbuka matanya. Mereka melihat sendiri bagaimana sebagian pesantren yang katanya tempat mencari ilmu agama malah jadi panggung pengkultusan kiai, ajang seremonial, bahkan proyek bisnis. Saat media menampilkan fakta tentang perilaku menyimpang di sebagian pondok, yang muncul bukan introspeksi, tapi marah-marah dan tudingan fitnah. Dari situ, banyak yang mulai berpikir, kalau benar kenapa harus takut dikritik? Dan dari situlah banyak orang mulai mencari kebenaran yang murni. Mereka menemukan bahwa ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa tambahan, adalah manhaj salaf. Dakwah yang tidak memuja manusia, tidak berlebihan pada ulama, dan tidak mencampur agama dengan hiburan. Kasus boikot Trans 7 ini justru membuka tabir. Masyarakat yang dulu fanatik terhadap kelompok tertentu, kini mulai membandingkan. Kenapa dakwah salafi tegas tapi tetap berpegang pada dalil, sementara kelompok lain sibuk dengan pembelaan tanpa arah, hanya karena kiai kami disinggung. Banyak yang akhirnya berkata, selama ini saya diajari cinta ulama, tapi tidak diajari mencintai dalil. Dari situ, satu persatu mulai mendengarkan kajian salafi. Mereka menemukan kedamaian baru, kajian yang berisi ilmu, bukan nyanyian. Isi yang menambah iman, bukan emosi. Dan penjelasan yang bersandar pada hadits, bukan karangan manusia. Lucunya, semakin keras kelompok yang marah-marah di media sosial membela pesantren, semakin banyak orang penasaran. Dan dari belajar, tumbuh keyakinan bahwa ternyata yang selama ini dituduh keras dan eksklusif justru paling jujur dan konsisten dalam menjaga kemurnian Islam. Akhirnya kasus boikot Trans 7 tidak hanya gagal menjatuhkan media itu, tapi malah membuka pintu hidayah bagi banyak orang. Mereka yang dulu ragu dengan dakwah salaf, kini justru berterima kasih. Karena dari kegaduhan inilah mereka mulai mengenal apa itu Islam yang lurus, Islam tanpa tambahan, tanpa kultus, tanpa amplop. Dan mungkin inilah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dikubur dengan kemarahan. Semakin ditutup, semakin banyak orang penasaran. Semakin dicaci, semakin besar yang mencari. Dan pada akhirnya, siapa yang jujur dalam agama akan tetap berdiri tegak, walau di tengah fitnah yang paling besar. Itulah pembahasan kita kali ini.